Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, di mana di sebelah saya di sini ada robot industri artikulasi 5 aksis Mitsubishi RVM1. Oke, nah kenapa saya sekarang ada di sini? Karena semester depan kita akan banyak diskusi atau banyak akan fokus belajar tentang pemrograman robot industri. Nah, di kampus kita memiliki robot artikulasi 5 aksis Mitsubishi RVM1 dan juga artikulasi 6 aksis ABB IRB 120. Nah, saya akan berangkat dari sini. Jadi, saya akan cerita tentang kenapa kok kita harus belajar tentang robot, khususnya kalau kita akan berkecimpung di industri adalah robot industri, dan bagaimana nanti caranya kita memprogram suatu robot industri. Nah, sharing kita akan fokus ke dua hal tadi. Nah, sekarang kita bicara mengapa. Nah, robot industri ini kenapa kok populasinya semakin banyak di industri? Kenapa industri sekarang banyak menggunakan robot? Kata kunci pertama adalah fleksibilitas. Jadi di industri itu sekarang permintaan produksi itu bervariasi. Jadi produksi hari ini bisa jadi berbeda dengan produksi esok hari. Bisa jadi berbeda dengan produksi hari kemarin. Nah, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan akan variasi dari proses produksi tadi, kita butuh mesin yang fleksibel. Nah, selama ini di industri itu kan kendali utamanya adalah PLC. Tetapi kasusnya kalau kita dengan kendali PLC itu adalah kita memproduksi barang yang sama, gitu ya. Jadi kalau istilahnya adalah fixed automation, ya. Nah, tetapi semakin lama kebutuhan di industri itu butuh fleksibilitas, sehingga trennya adalah flexible automation. Nah, kalau flexible automation, maka robot industri ini akan semakin banyak. Karena robot ini fleksibel. Dia bisa mengerjakan tugas yang berbeda-beda, tinggal diprogram ulang. Nah, di industri nanti akan dibagi dua. Pekerjaan yang berulang akan dikerjakan oleh sistem dengan kendali PLC. Kalau pekerjaan yang fleksibel, dia akan dikerjakan oleh robot. Nah, sebagai orang yang ahli mekatronik, Anda harus menguasai dua hal tadi, yaitu bagaimana sistem dengan kendali PLC dan bagaimana sistem robotika. Karena nanti sistem Anda bisa jadi nanti ke depan di dalamnya ada PLC-nya dan ada robotnya. Dan keduanya harus bisa bekerja sama untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Ya, jadi itu alasan kenapa di industri semakin banyak aplikasi dari robot industri. Fleksibilitas. Itu yang pertama. Terus kemudian jenis robot industri ada banyak, tapi memang yang paling banyak populasinya adalah jenis yang artikulasi menyerupai dari tangan manusia. Ya, nah bagaimana cara memprogram robot ini? Nah, tentunya memprogram robot artikulasi, memprogram robot dengan kartesian, memprogram robot skala, memprogram robot misalnya delta dan sebagainya, prinsipnya sama. Ya, jadi kalau kita belajar satu jenis robot, bagaimana memprogram satu jenis robot, maka akan dengan mudah kita akan belajar memprogram robot jenis yang lain. Demikian pula kalau kita belajar PLC, saat kita fokus untuk mengembangkan satu jenis PLC atau belajar satu jenis PLC, maka akan dengan mudah nantinya belajar PLC yang lain. Ingat, belajar satu dalam daripada kita belajar banyak hal tetapi hanya tahu sedikit-sedikit. Nah, untuk pemrograman robot industri, ya robot industri biasanya dilengkapi dengan satu hand console.
ya, atau boleh dikatakan ada juga yang menyebut pitch pendan, ya. Nah, ini adalah hand console untuk robot Mitsubishi RVM1 kita. Nah, dengan menggunakan hand console ini, kita bisa menggerakkan robot. Ya, misalnya semacam ini robot bisa saya gerakkan. Ya, ini akses 1 bisa saya gerakkan, kemudian akses 2 bisa saya gerakkan, dan seterusnya. Terus kemudian robot ini sekarang sudah didesain untuk mengerjakan proses perakitan. Ya, mengerjakan proses perakitan. Yang dirakit adalah tabung dan tutupnya. Ini adalah tutupnya. Jadi untuk proses ini kita permudah, tabung diletakkan di sini, sedangkan tutup diletakkan di sini. Ya, sedangkan perakitan ini adalah area perakitan. Setelah selesai dirakit, maka hasil perakitan bisa diletakkan di palet 1, palet 2, atau palet 3. Ya, itu yang nantinya kita pelajari di sini. Nah, bagaimana kita mengerjakan proses perakitan itu? Nah, ini yang hal kedua yang akan kita diskusikan. Jadi yang pertama adalah setelah kita tahu posisi di mana bendanya dan posisi area perakitan, area benda yang diassembling, ya, maka kita nantinya harus menentukan posisi. Ya, maka dengan menggunakan hand console ini, nanti robot akan kita gerakkan ke posisi yang diinginkan. Misalnya kalau ini adalah posisi 1. Ini adalah posisi aman. Ya. Nah, kalau kita ini adalah posisi aman, kalau kita ingin mengambil benda ini, berarti kan kita harus punya posisi di atas benda dan punya posisi tepat di benda. Maka posisi itu harus kita cari. Nah, kita gerakkan, ya, robotnya kita gerakkan untuk menuju ke posisi yang kita inginkan. Jadi kita harus sudah punya rencana di mana posisi-posisinya. Nah, misalnya ini kalau sudah saya gerakkan, misalnya sudah mendekati, ya, misalnya di sini ini sudah mendekati. Nah, misalnya sudah mendekati seperti ini, ya, ini katakanlah sistem posisinya sudah pas di atas. Maka yang harus dilakukan kita menyimpan posisinya. Tadi sudah kita simpan posisi aman, kemudian kita simpan posisi yang kedua. Jadi dengan menggunakan hand console ini kita bisa menggerakkan dan menyimpan posisi. Nah, nanti kita harus menyimpan semua posisi yang akan kita inginkan. Gitu ya. Nah, setelah semua posisi yang ini tersimpan, ya, kita juga bisa mengetes. Misalnya, coba posisi 1 kita tes dulu. Nah, ini adalah posisi 1. Tadi posisi di atas ini kita simpan di posisi 2, maka kita tes apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini adalah posisi di atasnya. Kemudian posisi di tepat di benda. Ini kita tes posisinya. Oh, sudah tetap, sudah tepat. Grippernya ditutup. Oke, sudah pas. Berarti nanti posisi ini sudah kita set sudah tetap, sudah tepat, gitu ya. Sekarang kita move ke posisi 2. Kemudian move ke posisi 1. Nah, kita bisa simpan posisi yang lihat posisi yang lain. Misalnya posisi yang ada di sini, ya. Move 26. Misalnya ini sudah kita simpan di posisi 26. Apakah sudah tepat atau belum? Nah, ini sudah tepat di atas, terus move ke 27. Oh, ternyata sudah pas, kemudian move ke 26 lagi. Terus kemudian move ke posisi 1. Ya, jadi semua posisi ini sudah kita simpan, kita punya 30 posisi, ya. Jadi boleh dikatakan di sini ada 3 benda. Ada 3 benda, berarti 6 kali 2, berarti kan ada 12 posisi. Kita punya posisi aman, ya. Kita punya posisi di sini, ini tambah posisi 1 berarti 13, 14, 15, ya. 16, 17, 18, 19, gitu ya. 20, 21, gitu ya, misalnya gitu. Terus kemudian
kita juga mungkin siapkan untuk posisi-posisi yang lain misalnya gitu ya. Jadi di sini sebetulnya 21 posisi sudah cukup. Tetapi untuk fleksibilitas mungkin dia akan menyimpan di palet, diletakkan di posisi 1, 2, 3 yang ada di sini, maka kita juga harus menyimpan posisinya. Setelah semua posisi sudah tersimpan, maka selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan memprogram. Untuk robot Mitsubishi ini, kita memprogramnya menggunakan komputer yang ada di situ, menggunakan software namanya Cosimir. Ya. Nah, tetapi untuk robot yang ABB IRB 120, kita bisa memprogram itu menggunakan teach pendan. Jadi tanpa perlu komputer dan software. Ya, meskipun di robot ABB juga kita bisa memprogram juga menggunakan robot studio. Ya. Nah, di sini berarti kan sudah posisi sudah tepat. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengurutkan gerakannya. Nah, program kita itu adalah mengurutkan gerakan-gerakan robot menuju ke posisi-posisi yang diinginkan. Misalnya pertama kali robot menuju posisi 1, setelah itu posisi 2, setelah itu posisi 3, setelah itu gripper mencekam, setelah itu naik sambil mencekam, setelah itu ke posisi di atas perakitan, tepat di perakitan, grippernya melepas, kemudian menuju posisi aman, misalnya seperti itu. Jadi kita harus sudah bisa membayangkan urutannya seperti apa. Jadi memprogram robot industri itu seperti itu, gitu ya. Jadi menentukan posisi, simpan posisi, kemudian mengurutkan gerakan-gerakannya, gitu ya. Nah, sekarang karena kita sudah tersimpan ini, maka sekarang kita akan mencoba membuat program, gitu ya. Kita akan melihat lebih dekat di sana menggunakan komputer kita untuk memprogram perakitan. Kita akan merakit semua benda yang ada di sini, terus kemudian meletakkan di palet 1, palet 2, dan palet 3. Seperti itu. Oke, mari kita lihat lebih dekat ke komputer untuk pemrogramannya. Nah, ini adalah posisi-posisinya. Jadi, nah, ini posisi ini kan sekarang sudah ada di komputer. Jadi ini adalah softwarenya Cosimir. Jadi ini adalah voxelnya, ini adalah robotnya secara virtual. Ini adalah posisinya dan ini adalah programnya. Ya. Jadi posisi ini itu tadi yang sudah kita simpan. Jadi kita harus mengambil. Jadi nanti ini kita koneksikan dengan robot. Ini kita koneksikan dengan robot. Setelah itu kita mengambil asumsi misalnya posisi ini belum ada. Ya, posisi ini saya hapus gitu ya. Kita akan mengambil posisi di komputer, maka kita ambil dari robot to PC posisi 1 sampai 30. Oke. Nah, maka nanti semua posisi yang sudah kita tadi buat dan simpan itu sudah tertampil di sini. Nah, ini adalah posisi 1. Ini bisa kita double klik, ini adalah posisi 2. Ini adalah posisi 3. Nah, terus kemudian ini posisi 8. Ini posisi 9 dan seterusnya. Jadi semua posisi sekarang sudah terkonek dengan robot virtual di sini. Nah, kemudian setelah posisi ini kita simpan semuanya dan kita bisa upload ke software di sini, maka selanjutnya kita membuat program. Ini adalah programnya. Nah, ini program keterangan di sini akan lebih mudah untuk kita membaca program ini, assembling benda 1 dan tutup 1. Jadi ini semua program sudah kita buat. Nah, kalau semua sudah kita buat di sini, maka selanjutnya adalah kita harus mensimulasikan di sini dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa program yang sudah kita buat itu berjalan dengan benar atau tidak. Untuk kasus di sini saya tidak menggambarkan benda kerja yang ada di sana. Jadi di sini tidak ada benda kerjanya, kosongan di situ. Nah, maka kita harus memperhatikan sungguh bagaimana kira-kira gerakannya. Tetapi untuk lebih bagusnya lagi tentunya kita harus menggambar benda-bendanya sehingga nanti kita bisa tahu proses perakitannya sesuai atau tidak. Nah, ini setelah ini selesai, kita bisa compile programnya. Tidak ada error, terus kita bisa simulasikan di sini. Kita start. Nah, kita bisa melihat gerakannya robot di sini
sesuai atau tidak, gitu ya. Jadi ini merakit benda yang kedua, diletakkan di palet 2, kemudian merakit benda yang ketiga, kemudian diletakkan di palet 3. Nah, ini program sudah kita simulasikan secara virtual selesai. Jadi bagusnya untuk robotik yang ada di sini, saat sistem yang ada di sana sedang bekerja mengerjakan sesuatu robotnya, kita sudah bisa mempersiapkan untuk pekerjaan berikutnya. Sehingga sistem bisa dilakukan secara paralel, sehingga nantinya waktu tunggu untuk proses yang selanjutnya itu menjadi lebih singkat. Nah, kalau ini sudah, maka ini kita download nanti. Jadi ini kita posisinya programnya kita download ke sana. Jadi ini download PC2 Robot. Nanti setelah kita download, nanti kemudian kita jalankan di sini. Kita bisa jalankan itu di komputer atau kita bisa jalankan itu melalui sistem yang ada di robot yang ada di sana. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari pemrograman kita yang sudah kita simulasikan dengan benar, bagaimana kalau disimulasikan secara real di robotnya langsung. Oke, mari kita lihat. Oke, jadi di sini tadi kita sudah memprogram, ya, sudah memprogram. Nah, sekarang akan saya jalankan, ya, akan saya jalankan. Oke, maka robot sekarang jalan sesuai dengan program yang tadi sudah kita masukkan dan jalannya sesuai dengan simulasi yang tadi sudah kita simulasikan secara virtual. Ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ini robot kita program untuk menuju ke posisi nesting dulu. Ya, ke posisi nesting. Nah, saya akan duduk di sini untuk melihat bagaimana proses ini berjalan. Oke. Nah, sekarang assembling benda satu. Oke, di proses perakitan. Terus kemudian ditutup. Ya, tadi sesuai dengan jalannya simulasi. Terus setelah selesai diletakkan di palet 1 yang ada di kanan. Oke. Assembling benda 2 yang warna merah dengan tutupnya. Ya. Nah, setelah selesai akan ditaruh di palet 2 yang ada di sini. Assembling benda 3 yang warna putih. Oke, kemudian dengan tutupnya. Oke, setelah selesai akan dirakit di palet yang ketiga. Nah, jadi jalannya seperti itu. Nah, tadi bagaimana kita memprogram robot dan mengapa kok robot semakin banyak sudah saya jelaskan dalam video saya yang ada di sini. Nah, semoga bermanfaat. Jadi sebagai orang mekatronik, di samping Anda menguasai pemrograman dengan kendali PLC, Anda juga harus menguasai tentang bagaimana memprogram robot industri, karena sistem yang ada di industri nanti tentunya akan ada kerjasama antara sistem dengan kendali PLC dengan sistem robotik. Sehingga sistem akan jauh lebih fleksibel, jadi PLC digunakan untuk pekerjaan yang berulang, sedangkan robot digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.